Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Radar Jogja. Setelah sekian lama kita nggak ngadain podcast ya. Dulu Pak Ananto dengan Rian cukup lama itu berhenti. Sekarang kita ngadain podcast lagi, podcast Radar Jogja. Sekarang ada dua narasumber ini. Kalau Pak Ananto ini Direktur Radar Jogja, dia masih tetap aktif podcast. Beliau sebagai pengamat, dia pencinta sepak bola, apa saja diamati sama dia, baik sepak bola luar negeri dan dalam negeri. Dan yang baru ada Mas Kopong, nama lengkapnya Rizky Wahyu. Dia ini wartawan Radar Jogja yang meliput PSS sama PSIM Jogja dan juga ada Persiba Bantul. Nah, nanti kita ulik ya bagaimana dinamika yang terjadi di dua klub sepak bola di Yogyakarta, khususnya PSIM Jogja dan juga PS Sleman. Langsung saja kita ngomong sama Mas Rizky dulu sebagai wartawannya yang sering memberi keterangan soal PSIM Jogja dan PS Sleman. Ini dinamika apa yang terjadi di PSIM Yogyakarta? Kan kita tahu dalam 8 besar. 8 besar, lawan-lawannya juga terbilang kalau dibilang berat juga nggak begitu ya, karena Bayangkara dan Persija mungkin ya, dan lain grup. Nah, ini dinamika yang terjadi, Mas Kopong. Ya kalau dinamika sih, saya ya yang terakhir ini kan, ini ya kalau di dinamika di tim sendiri kan baru saja kan Coach Seto itu diistirahatkan dari sisi kepelatihan kursi kepelatihan tim. Ya. Nah, sebelum menginjak 8 besar ini kan, artinya kan di sini kan Coach Erwan itu kan menggantikan Coach Seto yang awalnya jadi asisten, sekarang menjadi caretaker itu, sekarang menahkodai PSIM Coach Erwan itu. Nah, secara persiapan mungkin itu Coach Erwan juga tidak melakukan persiapan secara banyak, karena kan apa yang sudah dibangun Coach Seto itu kan sudah jauh sampai sekarang ini. Nah, mungkin di sini nanti kan masuk ke 8 besar ini kan iya ya Mas ya. Maksudnya ini ya Coach Erwan harus berpikir lebih ya, karena kan apa ya bangunan yang sudah dibangun ini kan, terus nanti kan apakah mau dilanjutkan lagi bangunan itu atau merubah awal lagi seperti itu. Berarti awal besar tanpa Seto? Kayak Seto? Sejauh ini belum ada pengumuman Coach Seto balik lagi atau belum, yang jelas masih diistirahatkan. Kemarin itu kok ini kan riskan sekali ya, maksudnya ini kan kompetisi berjalan gitu kan. Dan ini Coach Seto itu yang dari awal dia rekrut pemain, terus kemudian dia juga building tim gitu kan. Tahu-tahu diistirahat, padahal kan peluangnya sebenarnya masih ada. Kemarin itu dari manajemen itu apa yang diungkapkan gitu kan? Seperti apa? Kalau kemarin sih waktu teman-teman wartawan itu menghubungi manajemen itu katanya untuk merefresh saja Pak, merefreshing Coach Seto dari kegiatan sepak bola. Mungkin Coach Seto itu di-refresh pikirannya biar nggak stres mungkin ya, mungkin saja mungkin supaya bisa mencurahkan hobinya di hobi-hobi yang lain selain sepak bola. Tapi praktis saat latihan, saat kemarin persiapan terakhir lawan mana itu? Lawan Kudus ya. Coach Seto ini udah nggak di lapangan, nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Dan langsung yang incas berarti Coach Erwan ini. Nah, ini kemungkinan Erwan ini nanti juga sampai putaran 8 besar lagi juga Erwan juga kan? Ya mungkin seperti itu Pak, karena kan sejauh ini belum ada pengumuman resmi ya Coach Seto seperti apa. Dan saya sendiri juga WA Coach Seto juga belum respon sampai sekarang. Terus dari supporter tuh gimana? Ini kan targetnya 8 besar ini lolos ya? Lolos. Tapi kan target umumnya utamanya apa 8 besar? Atau tentunya kan promosi? Liga 1 ya. Dari supporter, dari Braja Musti atau apa itu kira-kira seperti apa? Kalau kemarin sih saya pas sebelum Persiko itu ya itu H-2 atau H-3 itu para supporter itu datang ke latihan PSIM di Mandala. Intinya mereka tetap mendukung apapun yang terjadi di tim, karena mau tidak mau kan perjalanan tim masih jauh. Berarti ini solid ya? Solid ya. Berarti elemen tim ini yang dari manajemen, pemain ini solid. Didukung sama supporter juga solid ya? Berarti nggak ada masalah sebenarnya kan? Nggak ada masalah. Ya, kita
kita juga nggak tahu toh Ya, masalah behind the scenes-nya, ya, wah itu ya, urusannya ya. manajemen sama coach itu kan. Ya. Yang jelas kan sekarang apa ya, bermimpi lagi PSM Liga 1. Liga 1 lagi kan. Ya. Jogja nanti ada 2 tim lagi kan. Nah, Dan PSM sekarang juga kan Lagi sudah mulai menjauhi degradasi Kontrak, ya. ya. Terus, ini kedepannya ini dari tim ini, ya. Kira-kira ada perubahan nggak? Waktu kemarin sebelum Coach Seto masih di situ, kemudian Coach Seto diganti Irwan ini, ada perubahan permainan, gaya main, apa susunan pemain itu kelihatannya ada nggak dari keseluruhan penampilan PSM ini? mungkin akan ada, bisa terjadi seperti itu Pak. Mungkin bisa terjadi. Enggak, kemarin yang di pertandingan terakhir itu ada perubahan nggak? Ada perubahan. Perubahannya di mana itu? Ada perubahan. Mungkin kan karena juga ada yang cedera dan akumulasi juga. Dan mungkin kemarin juga di babak-babak akhir itu yang biasanya itu kan di sisi kiri ya itu ya, Saldi itu kan biasanya digantikan oleh Arya Gerian. Sekarang Coach Irwan itu coba mengganti dengan Roken yang selama ini belum dapat menit bermain. Baik. Terus Dan tampilannya gimana? tampilannya Jadi, juga lumayan sih Lumayan. sebenarnya. secara formasi sama itu. Secara formasi sama, posisinya juga sama kayaknya di gelandang itu, Roken itu. Terus di depan itu di menit-menit akhir itu Rafa yang striker racingnya itu diganti oleh pemain U21 itu Fajar yang selama ini juga belum dapat menit main. Ya. Nah ini kan mungkin ada kemungkinan rotasi itu tetap mungkin ada. Secara aturan 8 besar boleh sama pemain lagi nanti. Boleh. Lah kan ini boleh. Dengan pemain. Boleh. Ini kan bursa transfer kan masih buka ya Mas ya? Bukan tambahan berarti. Oh, berarti bursa transfernya divisi 1, Liga Beda. Liga 1 sama Liga 2 ini hampir sama, Pak. Sama. Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Berarti bukanya sama, waktunya sama. tutupnya juga sama. Pertandingannya berbeda. Terus tambahannya siapa ini kira-kira? Sejauh ini baru pemain U21 Pak, Pramudia. Sejauh ini kalau Ini dari PSIM promosi dia naik kan? yang sekarang Enggak, maksudnya dia kan dari PSM U21 atau gimana? Apa dari tim lain? dari tim lain dari tim lain dari maksudnya. tim lain. Nah, dari tim lain. Nah, kemarin itu terakhir itu kita tanya Coach Irwan itu sebenarnya pengen datengin lagi di lini belakang. Pemain-pemain belakang karena kan ya mengingat sendiri banyak yang cedera di belakang seperti Rendra Teddy yang masih cedera, terus Ashraf Buffon yang belum sejauh ini juga belum dapat. Cuman ada 2 ya, kalau Masuni sama Yusaku itu. Nah ini nanti kayaknya Coach Irwan itu pengen menambah di center back itu. Center back ya. Center back. Nah kalau Pak Anato sendiri Pak melihat tim-tim yang masuk di 8 besar Liga 2 ya, ada PSIM, Bayangkara, Persijap, PSKC, Persibo, Persiraja. Gimana Pak peluang PSIM Pak? Ya itu apa ya? Ya ini tricky sebenarnya. Tricky maksudnya ya seperti musim-musim sebelumnya kan. Sudah tahu gambaran ya? Ya. Nah, secara kekuatannya sebenarnya masing-masing tim ini kan juga kalau sudah masuk 8 besar ya ibaratnya hampir sama Pak. Cuma ya sama, semuanya sama. Cuma jangan lagi terpeleset seperti waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya ini terpeleset. Mungkin ini sudah 3 musim ya masuk 3 musim besar ya. Nah, kemarin waktu pelatihnya Kasar tadi juga kan masuk 8 besar. Ya. Dan peluangnya juga dikatakan juga besar kan. Tapi ternyata juga terpeleset juga waktu away gitu kan. Nah, ini mungkin jadi pengalaman. Kalau saya lihat dari sekian banyak tim, mungkin PSIM ini yang paling sering lolos 8 besar dan paling sering nyaris promosi. Itu kan, mulai dari zaman Seto yang 2 musim sebelumnya itu juga itu tinggal 1 langkah lah untuk bisa promosi kan. Tapi kan di situ ada tim besar itu ya. Memang bagi kerja-kerjanya ya. Kalau dari kemarin kita lihat yang musim ini yang paling berat itu saya nggak tahu sudah ada pembagian grupnya. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Kira-kira PSIM ini masuk grup mana itu? Grup X. Isinya di situ Ada Persiraja, PSPS Pekanbaru, Persibo Bojonegoro sama PSIM. Nah, yang paling berat kan paling Persiraja. Ya, karena Persiraja dari awal ini timnya juga kenceng ya, dari persiapan, kemudian buat ambisi mereka juga tinggi dan kemudian juga jaraknya ini kan cukup jauh kan. Aceh kan. Nah, ini kan luar biasa sekali. Maksudnya ya PSM yang
hanya dalam tanda kutip ya bermain di sekitar awalnya, makanya kan kebanyakan di Jawa kan, Jawa dan di Jawa Tengah ya. Ini kemudian akan away ke sana. Kemudian ya, kita nggak satu grup sama Bayangkara. Enggak. Yang itu mungkin peluang kita dapat 2 besar itu juga cukup besar Pak. Iya. Cuma tinggal kita nanti, ya itu tadi yang penting kayak musim kemarin kan sebenarnya kehabisan bensin di tengah musim ya. Di tengah jalan ini kita kehabisan bensin. Ya moga aja bensinnya nggak habis ini, ya kan. Kalau dari materi, saya rasa sih tahun ini lebih bagus dibanding tahun yang lalu. Ya. Saya pernah saat lawan Dewa ini pas 8 tahun kapan tuh ya, pemainnya pada sakit ya, kalau nggak salah itu. Oh ya, zamannya Seto itu, di Solo itu. Ya, pada sakit, wah itu emang kaku. Sebenarnya tinggal berapa langkah itu jauh masuk. Jauh masuk. Berarti kalau misalnya ada penambahan pemain, kira-kira akan mengubah komposisi nggak, gitu? Ya pasti ya Pak. Komposisinya akan jadi lebih bagus apa malah lambat sih? Pasti lebih bagus dong. Iya kan. Harapannya lebih bagus karena kan ya tadi untuk mengantisipasi yang sakit-sakit tadi. Apalagi kan kemarin kan juga waktu cuaca kurang mendukung itu kan juga banyak pemain yang sakit loh Pak. Dan juga kan kemarin juga hasilnya juga kurang maksimal waktu itu. Nah ketika ada tambahan pemain mungkin peluangnya akan lebih oke juga. Oh, terus gini, ini kan penyakit tim Indonesia ya, finansial. Ini kira-kira problem nggak sih di PSIM? Sejauh ini sih belum ada sih. Belum ada keluhan-keluhan gitu ya. Berarti luar biasa nih. Iya. Gaji lancar ya? Ini kan soalnya ya kalau tim-tim, mohon maaf ya, kalau zaman dulu biasanya kan momok terbesar di situ gitu. Iya. Momok terbesarnya di situ. Nah sekarang aja kayak beberapa tim itu kan banyak yang rontok karena masalah finansial. Tapi kelihatan 3 musim ini kan nggak ada masalah ya PSIM ini. Tinggal lucknya aja yang anu ya. Tapi kalau kacamatamu Kong, ini kan kamu mengikuti hampir 2 musim ini ya, musim lalu dan musim sekarang ya. Kekuatan dibanding musim lalu dengan sekarang kira-kira bagusan mana sih? Bagusan musim saat ini Pak. Berarti kamu sama dengan saya. Saya melihat memang bagusan musim ini. Karena apa itu? Ya kan dari segi produktivitas saja kemarin waktu penyisihan grup PSIM termasuk tim yang produktif masih. Apalagi kan striker asingnya ini Rafa ini kan juga termasuk menjadi top. Padahal ini Rafa ini menarik nih, striker ini. Saya lihat itu nggak terlalu tinggi, ya kan? Mana kalau lihat mukanya itu kayak Garnacho kalau nggak salah ya, ya kan? Iya. Dia nggak terlalu tinggi dan nggak muda lagi kalau nggak salah. Dia umur 30 lewat ya. 32. Tapi masih kenceng. Masih kenceng Pak. Tapi kemarin katanya dia mau pindah gitu. Belum. Enggak jadi. Enggak jadi. Kenapa itu kok gini loh? Kenapa kok ada isu sempat mau pindah ini? Kenapa? Ya kan karena mungkin kan Rafa kan juga pemain yang produktif loh Pak selama ini Pak. Diincar klub lain. Iya, mungkin kan ada rumor seperti itu. Tapi kemarin saya tuh wawancara Rafa itu di sebelum Persiko itu setia. Dia sangat cinta PSIM. Besok ini laga yang krusial, laga berat dan ini penting buat hidup saya. Enggak, tapi kemarin waktu muncul isu itu dari mana sih sebenarnya? Apa dari pemainnya sendiri atau dari manajemen atau gimana? Atau cuma rumor-rumor gitu? Rumor-rumor aja. Ya karena saya kaget juga gitu loh. Rumor-rumor ini pemain bagus, maksudnya dalam artian ya paling menonjol lah. Mungkin dari pemain-pemain liga pemain asing yang pernah dimiliki PSIM, ini yang paling bagus menurutnya. Nggak tahu ya kalau mungkin dia cocok nggak main di Liga 1 kan kita nggak tahu. Tapi untuk kualitas pemain ini saya pikir pemainnya bagus. Kok ada isu mau keluar itu bagaimana? Tapi isu ini sudah hilang. Sudah hilang. Karena kan Rafa sendiri kan secara pribadi itu pribadinya asik Pak. Gimana maksudnya? Asik sama teman-teman itu bisa langsung cair. Humble ya? Maksudnya teman-teman rekan setim atau gimana? Dengan supporter juga oke, humble gitu. Jadi tidak ada problem apapun sehingga kan indikasi untuk pergi pun juga sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin ya, berarti di jam ini nggak pergi gitu. Apalagi kan bentar lagi bursa musim bursa transfer window ini kan sudah selesai kan, dan lagi belum tutup. Berarti tetap akan sama dengan PSIM sampai kalau bisa promosi mungkin. Oke. Berarti target manajemen sendiri promosi ya? Dari awal kemarin itu kalau
saya mengikuti emang selalu menggembor-gemborkan untuk promosi. Promosi ya. Ya mungkin dari 3 tahun yang lalu, Pak. Iya. Iya. Kan PSM kan selalu targetnya promosi gitu kan. Apalagi kan mereka punya pengalaman. Masih kepleset. Oh, ya cuma kepleset sedikit ya nggak elak lah, nggak Kepleset karena beruntung apa? gitu kan. Itu kepleset karena apa? Orang tahu itu. Ya masing-masing musim ini kan masing-masing problem ya. Tapi kan yang menjadi menarik kan karena dari 2 musim sebelumnya ini manajemennya hampir sama ya. Ya, betul. Cuma perubahan dari pelatih gitu ya. Ini kembali ke Seto, tapi sekarang Seto juga diganti lagi. Ya saya pikir nggak terlalu banyak berubah. Cuma materi pemainnya yang mungkin sedikit berubah tahun ini ya. Dan gaya mainnya ya. Iya, Gitu. iya. Nah, perubah dengan musim lalu, zaman Kasar tadi ini gaya mainnya ini ada perubahan nggak dipegang Seto terus Erwan ini? Ada, Pak. Hmm. Ada. Kalau kemarin ya menurut saya tuh waktu Pak Kas itu sering Lekas. itu Ini nonton loh nanti. sering umpan dari belakang langsung Derek football lah ya. Ah. Nah, kalau sekarang kira-kira di tangan Seto ya, kita bilang karena ini yang bilang Seto. Pak Erwan yang mungkin punya filosofi, tapi kan core-nya juga hampir sama. Iya. Kalau sekarang ini gayanya seperti apa perbedaannya? ya mungkin ada sedikit variasi bola-bola pendek mungkin sedikit ada sekarang Pak. Tapi saya lihat beberapa pertandingan itu kenceng banget loh Kak Siem. Iya. Baik apa namanya ritme permainan, kemudian cara apa namanya apa ya penetrasinya, waktu mereka menyerang, kemudian waktu mereka bertahan itu juga cukup lumayan bagus loh kalau saya lihat, dan produktif ya, produktif sekali ya. Tapi kadang pemain itu kan kalau menurut Coach Seto waktu kemarin itu sedikit masih terburu-buru untuk pengen selalu mencetak gol lebih awal. Nggak tenang. Kadang itu yang menjadi problem. Nah, kesini sudah bisa dibenahi bro. Ya. Oh, berarti ini Coach Erwan ini definitif nih, apa masih caretaker? Saya nggak tahu regulasinya gimana. Kalau di Liga 1 kan 100 hari kan harus ada pelatih definitif. Dan secara lisensi apa sudah boleh menangani tim Liga 2? Lisensi kepelatihan Erwan itu? Wah, kurang tahu masalah lisensinya, kurang tahu saya. Kalau sampai sejauh ini sih statusnya masih caretaker itu. Soalnya kalau regulasi di Liga 1 kalau nggak salah ya, silakan koreksi ya. Kalau setelah 100 hari setelah pergantian pelatih itu wajib harus ada pelatih definitif yang punya lisensi itu mencukupi itu. Takutnya nanti 100 hari kan ini 3 bulan kan? 3 bulan ya, moga-moga sebelum 3 bulan selesai kompetisi kan? Mungkin nggak sampai 3 bulan kompetisi udah selesai ini. Tapi kan kalau 3 bulan nanti molor, kemudian ada kejadian mungkin kayak kita nggak tahu ya di sepak bola Indonesia, tapi bisa jadi kan molor kemudian ya kalau regulasinya sama dengan Liga 1 berarti harus segera cari lagi. Nah, kalau nanti cari lagi kan di tengah jalan apakah bisa smooth lagi kok? Nah iya itu masalahnya. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ada pengumuman Pak. Gimana kamu mencapai nih? Kurang tahu ini. Enggak, tapi hubungannya dengan pemain dan manajemen gimana Coach Erwan ini yang berani? Ya Coach Erwan pribadinya juga cukup baik ya. Cukup Oke. dekat dengan pemain, dengan manajemen cukup dekat. Sejauh ini nggak ada masalah. Nggak ada problem. Nggak ya? ada problem. Tapi kalau kamu sendiri optimis kok ini lolos PSM? Optimis sih, harus optimis Pak. Enggak, suasana kebatinannya itu seperti apa sekarang? Suasana kebatinannya Di dalam tim ya? Nah, Gimana ini? mungkin kalau ya nak proses saya ya Pak. Mungkin merasa ya rasa kencang ini sih agak smooth sedikit sekarang. Maksudnya kencang itu kemarin banyak gejolak gitu ya? Enggak banyak kesulitan. Maksudnya secara tim ini, secara main ini koyo fake terus loh Pak. Oh sekarang itu lebih fake, apa namanya temponya lebih bisa mengatur tempo, tidak terburu-buru gitu maksudnya. Enggak, maksud saya suasana di dalam tim itu, hubungan antar pemain, kemudian manajemen, kemudian kondisi tim secara non teknis loh, bukan teknis ya, bukan di lapangan ini seperti apa kalau musim ini gitu. Kalau sejauh ini sih saya setiap kali datang ke PSM itu nggak ada masalah Pak. Seperti ya biasa, manajemen dengan tugas masing-masing, pelatih dengan tugas masing-masing, pemain dengan porsinya masing-masing seperti itu.
nggak ada gejolak dengan supporter lagi kan, supporter seperti itu. Nggak ada. Sekarang udah nggak ada demo-demo lagi ya, Nggak ada. kayak seperti kemarin. Nggak ada. Supporter pun kemarin juga kan waktu laga penentuan 8 besar itu kan mereka juga sangat memotivasi teman-teman pemain Pak, supaya bisa lolos 8 besar ini, langkah awal untuk menuju Liga 1 loh Pak. Iya. Ini Wong dari 8 tim: Persiraja, Pekanbaru, Persibo, Persela, Bayangkara, Persija, PSKC. Mana yang bakal lolos? PSIM, Terus Persiraja, Bayangkara. berapa tim? Persija. 3 tim kok yang lolos? Lolos 3. Siapa belum paling besar? Persela lolos apa? Ya nggak tahu. Dari prediksimu yang mau Liga 2. Bayangkara, Persiraja, PSIM. PSIM. Enggak, itu kamu nyebut nama tim itu alasannya apa gitu Ya. maksudnya? Kan kalau Bayangkara kan pernah main di sini, Ya, pernah ketemu dengan PSM, pernah. ya toh, kamu pernah lihat. Pernah. Bayangkara itu kelebihannya apa? Secara materi pemain. Materi pemain ya? Materi pemain, DNA-nya mereka Bagus ya, Pak. Liga 1 ya, Ya. kan? Terus kemudian Persiraja, sorry. Persiraja juga tim yang kuat di Liga 2 ini Pak. Sejauh ini secara di babak penyisihan grup mereka juga pemimpin klasemen Pak. Dengan poin yang sangat jauh. Konsisten lah ya mereka Konsisten. mainnya. Ya. Kalau Panto mana nih? Ya itu yang punya DNA kuat Pak. Jadi Bayangkara ini kan lama ya di Liga 1 kan. Kemarin aja kan degradasi karena ya mungkin ada sesuatu hal non teknis kan, atau materi pemainnya banyak yang ganti gitu kan. Tapi deh kita tim-tim sebenarnya tim-tim promosi itu sebenarnya mereka punya DNA dari Liga 1 sebenarnya. Sangat-sangat jarang tim-tim itu yang punya langsung ujuk-ujuk lolos gitu kan. Ya ada sih, ada. Tapi background teknik dan non tekniknya itu biasanya kalau tim-tim seperti itu luar biasa sekali. Contoh Rans waktu mau lolos itu luar biasa sekali kondisinya kan. Dewa United seperti apa itu kondisinya juga luar biasa. Mereka bahkan dalam tanda kutip mungkin ya, persiapan dan segala hal penunjang ini sudah seperti klub Liga 1 termasuk Persis DNA-nya itu kan memang Liga 1. Meskipun mereka belum pernah mengecap Liga 1 sebelumnya, tapi mereka pernah divisi utama sebelum ada Superliga waktu itu kan. Nah ini punya DNA tim ini, dan Persis ini kan langganan juga. Dan waktu lolos Persis itu juga dia punya hal yang luar biasa lah. Pokoknya semua sumber daya dikerahkan termasuk finansial, pemain-pemainnya juga mayoritas Liga 1. Terus kemudian Persiraja ini juga punya DNA itu Pak. Mereka punya DNA Liga 1 gitu kan. Karena kan berapa musim mereka ada di Liga 1 kan, kalau nggak salah kan. Kemarin 2 musim atau 3 musim ini kan mereka baru turun di Liga 2 ini. Tapi mereka punya pengalaman dan punya DNA seperti itu. Terus kemudian Lamongan itu sebenarnya DNA-nya juga dari Liga 1 itu kan. Papan tengah ya? Ya, Liga 1. Ini Lamongan lolos ya. Lolos. Kemudian Persipura juga. Ini Persipura saya nggak tahu lolos atau nggak lolos ya. Nggak lolos ya, karena perubahannya terakhir gitu. Untuk Persipura, mohon maaf ya. Saya nggak ngomong untung ya. Berat Ya karena kan ini perubahannya terakhir ini Persipura. Mereka naiknya terakhir. Biak contoh kemarin. Biak lolos kemarin dan Malut itu tim yang Malut itu nggak punya DNA Liga 1 ya, kalau nggak salah ya. Tapi kan persiapan mereka. Non teknisnya persiapannya, maksudnya non teknis dalam artian finansial mereka luar biasa kan. Mereka mempersiapkan ini kan sudah luar biasa sekali. Ya. Terus kemudian satu lagi PSBS Biak itu juga luar biasa sekali persiapannya dari Liga 2 mereka promo naik lolos ke 8 besar, kemudian bisa promo. Terus Semen Padang kita bicara musim lalu ya. Semen Padang itu punya DNA juga. Dia lama di Liga 1 bahkan pernah juara ISL segala kan. Jadi ya tim saya nggak jauh dari situ yang bisa lolos ini. Ya seperti kamu bilang tadi, mungkin ya Persiraja gitu kan. Sebenarnya PSIM ini juga punya DNA. Meskipun tidak pernah main di Liga 1, tapi pernah di divisi utama.
zaman-zaman sebelum muncul ISL dan Superliga kan. Mereka pernah mengecap ini. Dan DNA-nya PSM sebenarnya klub yang punya sejarah panjang kayak Persis, kayak PSM, kemudian kayak Persib, Persija. Ini kan sebenarnya embrio dari sepak bola Indonesia, salah satunya kan di PSM ini. Nah ini yang sebenarnya, nah moga-moga tahun ini bisa lolos. Cuma ya itu tadi namanya persaingannya berat. Gitu. Belum lagi ada Persibo. Persibo juga pernah di divisi utama, jangan lupa gitu loh. Ya kan, Deltras nggak lolos ini ya. Deltras nggak lolos ya. Ya paling diantara itu Pak. Ya semoga saja PSM ini bisa menyelip di situ. Tinggal yang penting tidak kehabisan bensin itu. Ya. Musim lalu kan kehabisan bensin di tengah jalan itu. Kita nggak tahu kenapa gitu. Apalagi Persiraja kalau main di kandang susah sekali dikalahkan. Iya. Ya gimana kita mau, kita harus mengalahkan fisik kita dulu Pak. Sekarang perjalanan misalnya dari Jogja dulu, apakah ada flight langsung ke Aceh? Kita kan harus pikir. Ya kan paling transit Jakarta dulu kan. Jogja Jakarta sudah setengah jam, 1 jam kan. Kemudian transit menunggu pesawat berikutnya yang harus ke Aceh. Di Aceh itu berapa jam? Jakarta Aceh itu berapa? Kalau misalnya flight langsung itu berapa jam gitu kan? Ya, itu baru waktu, belum biaya. Ini juga harus dipikir loh. Ya kan, perjalanan itu juga berapa tim satu tim ini berapa orang yang berangkat ke sana. Ini juga harus dipikir. Yang jelas itu tantangan terbesarnya itu ya pasti aja dengan modal dia 3 masih di kandang. Kalau dia bisa sapu bersih, udah 9 gitu kan. Nanti main di PSM, mereka kan pasti juga kelelahan juga seperti PSM, Mas. Nah itu kesempatan dari PSM. Yang penting intinya satu ini Pak, jangan sampai kehilangan poin di kandang. Itu berat. Kalau kita kehilangan poin di kandang, kita sudah hilang poin, kita kasih ke poinnya ke tim lain gitu. Meskipun seri ya, seri pun kita ngasih 2 poin ini kan ke tim lain gitu kan. Satu poin ke tim lain, 1 poin hilang kan, harusnya 3. Jadi yang berat itu. Itu pokoknya ya harus dia. Nah, yang penting jangan sampai sekali lagi ini kan kayak timnas Indonesia nih, baru separuh jalan, pelatihnya udah diganti. Momennya bareng loh kemarin Pak. Momennya juga bareng juga kan. Nah ini juga itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Ya, saya nggak tahu teman-teman wartawan kan pasti tahu kan. Cuma kan nggak elok ngomong di sini kan. Ngomongin dapurnya PSM yang tim yang kita dukung ya. Ya apapun kan kita juga masih orang penak di rumah orang penak dirasake, tapi kan ini tim kebanggaan kita ya, kita dukung lah gitu. Ya kalau orang lain tahu di luar ya semoga kan gitu toh Kong. Iya kan. Ya, itu intinya ya, pokoknya jangan sampai kehilangan poin. Makanya tuliskan yang Erwan sendiri kan yang memang walaupun dia sudah sering sangat dekat dengan PSM ya, kan dia sering jadi pelatih PSM kan dari asisten jadi pelatih. Cuma untuk dia level dia untuk membawa PSM ke babak 8 besar, babak penentu kan masih belum ada level itu. Pengalamannya belum ada gitu kan. Nah, tuliskan. Kasar tadi aja yang selalu membawa tim yang di besut pasti naik ke Liga 1 ya. Saat pegang PSM ya seperti itu kenyataannya itu. Tapi mungkin juga gini Pak, ya kan selalu ada yang pertama lah. Iya. Ya mungkin inilah, mungkin Erwan bisa menaikkan ke Liga 1 kan ya. Ya segala sesuatu kan bisa terjadi di dunia ini, termasuk apalagi di sepak bola. Apalagi modalnya kan cukup oke nih, materi pemain oke kan. Terus satu lagi nih, Pak sama Pak Kopong. Ini kan ada pemain timnas U20 nih, yang banyak ya kalau nggak salah ya, di PSM ya. Dan PSM itu kalau nggak salah dari dulu itu sering memakai pemain-pemain timnas U20 gitu. Kita dulu kan pernah main di sini juga kan, dan beberapa gerbong pemain-pemain U20 yang timnas junior yang main dipakai oleh PSM. Nah sekarang ini kan ada satu nama nih. Ada satu nama si Arya ini kan pemainnya Persija ini. Ini rumornya katanya mau diambil lagi sama Persija. Iya Pak. Ini gimana? Rumornya iya. Rumornya terakhir itu katanya mau dipinjam balik lagi untuk menggantikan posnya Riko Simanjuntak yang
katanya ke PSSI ini Pak, katanya seperti itu. Tapi kemarin kan Coach Erwan juga bilang manajemen dan tim pelatih akan mengusahakan untuk berembuk kembali bagaimana caranya untuk mempertahankan Arli itu. Si Arli ini krusial banget nggak perannya di PSM? Iya Pak, iya sejauh ini sangat membantu PSM. Membantunya gimana? Ya di lini depan Arli itu mempunyai peran penting ya untuk menipu pemain belakang lawan, penetrasi, menipu koyopo ya memang, tapi sebenarnya sepak bola olahraga itu ya, olahraga itu juga mengecoh, ya kan. Intinya kan kalau sepak bola kan kita bagaimana bisa menipu lawan kita, sebenarnya kan itu ya. Kita bisa menipu lawan, tapi kan jangan pakai diksi menipu lah, mengecoh lah. Dan sejauh ini kan Arli juga produktif, bisa mencetak 4 gol sama 2 assist untuk PSM Pak. Ini cukup produktif ya. Gelandang ya. Jadi itu memang dia starter terus kan Mas? Starter selama ini. Nggak pernah absen ya? Ya ada pernah absen ya? Pernah absen waktu kemarin lawan, waktu dia dipanggil lagi ke timnas kalau nggak? Ya sama kemarin waktu lawan Jepang sebelum Persiko kemarin lawan Tegal. Dia sempat absen juga. Nganu jadi pemain cadangan. Pemain cadangan ya, duduk di bench ya. Ya. Dan itu kelihatan sekali nggak? Iya. Perubahannya. Kelihatan sekali. Terus selain Arli ini ada berapa sih pemain timnas U20 di PSM? Ada 3 ya. Ada 3. 3 termasuk Arli. Arli terus Vigo sama Osman. Osman yang belakang tinggi itu. Ya. Mereka, tapi yang paling reguler main si Arli. Arli. Vigo ada waktu jadi pengganti pemain. Itu sering-sering dia muncul dari bench tadi ya. Maksudnya tidak starter ya. Nah, kalau nanti diambil sama Persija berkurang lagi nih pemainnya. Tapi selain langkah mempertahankan, ada nggak upaya manajemen untuk misalnya mencari pengganti? Kalau ini nanti nggak bisa dinego nih, Persija nggak bisa dinego nih. Wah ini pemain saya kok saya ambil lagi gitu. Ada nggak upaya untuk mencari sosok seperti Ali kalau nanti dia nggak bisa dinego? Kalau mencari saya kurang tahu Pak, maksudnya kan rasanya di itu apa fokusnya cuma ya sebenarnya ini dipertahankan dulu gitu kan? Mungkin seperti itu. Ya. Kalau Coach Erwan sendiri kan kemarin bilang seperti itu. Cuman kan di PSM sendiri kan masih banyak slot pemain sosok pemain U21 yang masih ada Pramudia, masih ada Fajar, masih ada Muhammad Faris kan seperti itu. Cuma kan jam terbangnya kan juga beda. Gitu kan. Ya. Oke Pak, apalagi Pak? Ini mumpung ada Kopong ini di cukup lah kayaknya. Cukup ya. Cukup kali. Oke. Main lagi kapan nih Pak kita mau? Main lagi besok Sabtu. Ini sudah 8 besar. 8 besar. Lawannya Persibo. Persibo Bojonegoro. Ada. Belum tahu, belum keluar jadwalnya. Oh tapi tanggalnya sudah ada. Ada. Status home away-nya ini belum tahu. Belum tahu kayaknya. Mepet banget ya Lodi. Mepet banget. Sekarang udah hari Senin. Dari Senin. Sabtu besok harus main. Jadwal belum ada. Tapi tim sekarang ini diliburkan apa masih rutin latihan setelah 8 besar ini? Kayaknya masih rutin latihan, tapi kemarin kayaknya libur sih Pak. Libur sehari lah, setelah pertandingan. Tapi kan nggak jeda gitu kan, maksudnya nggak pemain ini diliburkan 4 hari. Nggak ada jeda. Berarti secara teknis kan nggak masalah. Oke, gitu Mbak. Ya. Nanti kita sambung lagi di waktu yang lain. Ya, itu tadi podcast kita membahas soal PSM Yogyakarta peluang nanti beberapa besar seperti apa. Jangan lupa untuk supporter PSM juga selalu dukung terus tim kesayangan supaya bisa kembali lagi ke kasar tinggi Liga Indonesia. Saya Bana dan juga Pak Nanto dan Kopong undur pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.